Shalom, selamat datang di channel Ibrani bersama saya Mas Dwi. Kali ini saya akan membahas yang pertama, milhamah, kemudian yang kedua, safa, yang ketiga, Adonai Sefaot. Ya, langsung saja. Nah, ini yang disebut dengan milhamah, ya. Milhamah. Nah, kira-kira apa ini? Milhamah. Ya, peperangan atau pertempuran ya, milhamah. Ya, ini milhamah ya. Milhamah. Nah, kita akan lihat misalnya di 2 Samuel 3 ayat 1, terjemahan baru, peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedangkan keluarga Saul kian lama kian lemah. Nah, kalau di sini bahasa Ibraninya ya, watehinya di sini tidak diterjemahkan. Nah, hamilhamah itu peperangan ya, hamilhamah. Arukah ini diterjemahkan ya, berlarut-larut. Ben ini antara Bet Saul, keluarga Saul, Uven dan antara Bet David, keluarga Daud ya. David Cholek Hazek. Nah, ini diterjemahkan Daud kian lama kian kuat. Uvet Saul dan keluarga Saul, Holkim Dalim ya. Holkim Dalim, kian lama kian lemah ya. Jadi milhamah, ini ada hanya, itu seperti the dalam bahasa Inggris ya. Milhamah itu peperangan. Nah, ini apa ini? Ya, pasukan, benar sekali ya. Ini dalam bahasa Ibraninya adalah safa ya. Ini sade, kemudian vokal a, sa, ini bet-nya tidak pakai titik jadi v. Ini vokal a ya, safa. Safa itu pasukan. Ya, ini juga safa ya, safa. Pasukan. Nah, kita akan lihat contohnya di 2 Samuel 10 ayat 7 ya. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Nih, Wayisma Daud. Nah, Wayisma Daud mendengar, Wayislah lalu mengutus at Yoab ya, at kol hasafa dan kol semua pasukan ya, atau segenap pasukan, seluruh pasukan. Nah, ini segala orang pahlawan serta segenap tentara itu. Kalau di sini seluruh angkatan perangnya, seluruh pasukan, seluruh tentara. Kalau di sini seluruh tentara ya. Kol hasafa hagiborim. Hagiborim itu diterjemahkan di sini pahlawan. Kalau di sini ini orang-orang perkasa ya. Kalau ini tidak ya. Pahlawan serta segenap tentara itu. Kalau di sini seluruh angkatan perangnya maju melawan musuh. Tidak ya. Nah, ini seluruh pasukan orang-orang perkasa. Kali ini tentara kesatria. Jadi yang lebih pas ya ini ya. Pasukan pahlawan atau pasukan orang-orang perkasa atau
tentara ksatria, itu ya, atau ini pasukan orang-orang perkasa. Jadi semua Safa, semua pasukan Giborim, pahlawan, perkasa, begitu. Nah, kalau di sini, nah ini Safa, ini pasukan ya, pasukan Safa. Ini juga pasukan ya, tentara-tentara. Ini juga ya, pasukan juga. Lalu kalau bentuk jamaknya, ini ada Safa, ini ada Safa menjadi Sefaot ya. Sefaot itu bentuk jamak. Bentuk jamak dari ini. Ada Safa menjadi Sefaot. Wah, ini banyak sekali pasukan ya. Sefaot ini bentuk jamak dari Safa, Sefaot. Nah, kita tidak asing dengan kata ini ya, Tuhan semesta alam. Nah, kalau di Alkitab itu banyak sekali ya. Konon katanya mendekati 300 kali disebut ya. Saya tidak pernah menghitung. Tapi memang sering ini, Tuhan semesta alam. Nah, ini Tuhan semesta alam ini sebenarnya dari kata ini ya, Yod-Heh-Wok-Heh, Adonai, ini yang biasa dibaca Adonai, Sefaot. Ya, Sefaot itu tadi ya. Jadi kalau literalnya sebenarnya adalah Adonai, Tuhan pasukan-pasukan. Wah, Tuhan pasukan-pasukan. Dalam arti dia adalah panglima dari pasukan-pasukan itu ya. Nah, contohnya ini. Nahum 2 ayat 13. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikian firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa mudamu. Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi. Nah, ini Tuhan yang menjadi lawanmu. Ini kata yang dipakai di sini adalah Adonai Sefaot ya. Adonai Sefaot atau Tuhan ya, YHWH, panglima pasukan-pasukan itu ya, Tuhan pasukan-pasukan itu yang akan menjadi lawan. Wah, ini ya mengerikan sekali. Kereta-kereta akan kubakar habis, prajuritmu akan tewas dalam pertempuran. Nah, dan lain sebagainya karena Adonai Sefaot, Tuhan pasukan-pasukan. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan terjemahannya ini ya. Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam. Firman Tuhan serba sekalian alam. Tuhan yang maha kuasa bahasa Indonesia sehari-hari. Firman Tuhan alam, kemudian ini firman Allah Tuhan semesta alam. Firman Tuhan alam semesta. Nah, ini dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ya ada yang mengkaitkannya dengan tentara atau pasukan ya. Nah, ini dalam Net Bible, the Lord who commands armies ya, menggunakan kata army ya. Ini juga ada yang menggunakan kata armies. Nah, yang lain pakai kata host ya. Jadi memang Adonai Sefaot ini sebenarnya gelar kemiliteran ya, menunjukkan kuasa atas militer atau kekuatan gitu. Ya. Nah, contohnya kita bisa ambil di kitab Mazmur juga ada ya. Nah, ini sebenarnya banyak ya, cuma kita ambil beberapa contoh saja. Ya, misalnya Mazmur 46 ini, nah ini nanti kita akan lihat itu menggunakan juga Adonai Sefaot ya. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, dan seterusnya. Nah, ini
Sebab itu kita tidak akan takut. Nah, kenapa? Karena ya satu, Allah sebagai tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesusahan sangat terbukti. Allah yang seperti apa yang digambarkan oleh pemazmur ini? Nah, di ayat yang ke ini ya, 8 ini, dikatakan, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Nah, ini. Adonai Sefaot, Imanu. Nah, Tuhan panglima pasukan-pasukan ya. Kalau bisa saya terjemahkan seperti itu. Imanu, beserta kita ya. Tuhan semesta alam ini ya. Tuhan, kalau literalnya ya tadi. Tuhan pasukan-pasukan. Imanu. Imanu itu itu bersama, nu itu kita ya. Ini seperti Immanuel ya. Allah beserta kita. Kalau ini Imanu dari kata bersama, nu itu kita ya. Allah bersama kita atau Allah beserta kita. Adonai Sefaot. Jadi yang bersama dengan kita itu siapa? Tuhan yang adalah panglima dari pasukan-pasukan, panglima dari tentara-tentara itu. Makanya pemazmur itu aku tidak takut karena dia tahu bahwa Tuhan itu adalah ya panglima dari pasukan-pasukan. Gitu kira-kira begitu ya. Kemudian di ayat yang terakhir ini juga sama ya, diulang. Adonai Sefaot, Iman, Tuhan pasukan-pasukan beserta kita. Ya, gitu ya. Ini lanjutnya Miskap Lanu. Nah, ini kota benteng bagi kita. Elohe Yaakov Selah. Allahnya Yakub. Nah, jadi Adonai Sefaot dalam bayangan orang Yahudi tentu Tuhan itulah yang menjadi panglima ya dari pasukan-pasukan begitu. Nah, dia aja yang menjadi panglima dari pasukan-pasukan itu beserta dengan kita. Kenapa kita harus takut? Nah, kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya ini juga renungan bagi kita aplikasinya ya. Tuhan semesta alam atau dalam bahasa Ibrani-nya Adonai Sefaot. Tuhan tentara-tentara, nah, Tuhan pasukan-pasukan ya, Tuhan panglima pasukan-pasukan itu beserta kita. Jadi kita agak tenang nih ya, kita tidak takut karena Tuhan itu dia panglima dari semua pasukan-pasukan. Nah, memang di surga itu kan ada malaikat-malaikat. Nah, itulah pasukan-pasukan Tuhan ya, banyak sekali dan punya kuasa yang sangat luar biasa. Nah, seperti pemazmur berkata, aku tidak takut. Kiranya ini juga menjadi bagian dalam diri kita. Kadang-kadang kita merasa takut, ya. Kita menyerahkan kepada Tuhan, dialah kota benteng kita. Dialah Tuhan, ya, panglima pasukan-pasukan. Kita nggak usah takut kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan semesta alam atau Adonai Sefaot ya. Adonai Sefaot Imanu, Tuhan panglima pasukan-pasukan itu beserta dengan kita. Wow, sangat luar biasa ya. Kita jadi tenang, tidak takut karena kita punya Allah yang adalah Adonai Sefaot. Baik, itu pelajaran hari ini sekaligus ada renungannya ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. God bless you.